Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur atap seng, menciptakan ritme yang tak henti-henti seperti detak jantung yang gelisah. Sari, seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun, berdiri di depan cermin kamar mandi, tangannya gemetar memegang surat yang baru saja dia tulis. Aku tidak bisa lagi menyembunyikannya, gumamnya pada bayangannya sendiri, sebelum melangkah keluar dan menghadapi keluarganya yang sedang makan malam. Suasana ruang makan tiba-tiba membeku ketika Sari meletakkan surat itu di atas meja. Suaminya, Budi, memandangnya dengan bingung, sementara putri mereka, Lina, yang berusia 20 tahun dan baru saja pulang dari kuliah, mengangkat alisnya. "Apa ini, Bu?" tanya Lina sambil membuka surat itu. Kata-kata Sari bergema di ruangan, "Aku mencintai seorang perempuan. Aku lesbian." Budi terduduk lemas, wajahnya memucat, sementara Lina hanya diam, matanya menatap surat itu tanpa ekspresi. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Budi bangkit dengan amarah yang meledak, "Kau gila. Setelah 22 tahun pernikahan, kau bilang begini. Apa yang akan dikatakan keluarga besar? Tetangga? Aku malu." Sari mencoba menjelaskan, suaranya bergetar, "Ini bukan pilihan, Mas. Aku sudah berjuang bertahun-tahun. Aku bertemu dengan Rina di kantor, dan perasaan ini nyata. Rina adalah rekan kerjanya, seorang desainer grafis yang cerdas dan mandiri, yang tanpa sengaja telah membuka pintu hati Sari yang selama ini terkunci rapat." Lina tetap diam sepanjang pertengkaran itu. Dia hanya memandang ibunya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ketika Budi keluar rumah dengan membanting pintu, meninggalkan Sari sendirian di ruang tamu yang dingin, Lina akhirnya mendekat. "Bu, kenapa sekarang?" tanyanya pelan. Sari menangis, "Karena aku lelah berpura-pura, Nak. Aku ingin jujur pada kalian." Tapi Lina tidak marah atau menangis, dia hanya mengangguk, seolah-olah sudah tahu sesuatu yang Sari belum sadari. Keesokan harinya, berita itu menyebar seperti api di rumput kering. Keluarga besar Sari datang bertubi-tubi, dipimpin oleh kakak laki-lakinya, Pak Hadi, yang seorang ustadz di masjid setempat. "Ini dosa besar, Sari. Kau harus taubat. Pikirkan anakmu, Lina. Apa yang akan dia hadapi di masyarakat," kata Pak Hadi dengan suara tegas, diikuti anggukan setuju dari saudara-saudara lainnya. Sari merasa seperti diadili di pengadilan, hatinya tercabik-cabik antara keinginan untuk bebas dan rasa bersalah yang mendalam. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sari mencuri waktu untuk bertemu Rina di sebuah kai kecil di kawasan Blok Merina, dengan rambut pendeknya yang bergaya dan senyum hangat, memeluk Sari erat. "Kau berani sekali, sayang. Aku bangga padamu," bisik Rina. Tapi Sari gelisah, "Aku takut kehilangan Lina." Dia belum bicara banyak. Rina menggenggam tangannya, "Berikan waktu." Dia mungkin syok. Namun di balik senyum Rina, ada keraguan yang tersembunyi. Rina sendiri pernah mengalami penolakan keluarga, dan dia tahu betapa pahitnya. Sementara itu, Lina di kampusnya, Universitas Indonesia, mulai merasakan dampaknya. Teman-temannya yang biasanya ramah, kini berbisik-bisik di belakangnya. Lina, bener gak ibumu? Lesbi?" tanya salah satu teman dekatnya, Mira, dengan nada hati-hati. Lina tersenyum tipis, "Iya, kenapa?" Mira terkejut, "Wah, berani ya. Tapi, gimana perasaanmu?" Lina menghela napas, campur aduk. "Aku harus dukung dia, tapi masyarakat kita kan konservatif." Di dalam hati Lina, ada rahasia yang selama ini dia pendam. Dia sendiri pernah merasakan ketertarikan pada perempuan, tapi tak pernah berani mengakuinya. Malam itu, ketika Sari pulang, dia menemukan Lina sedang menangis di kamarnya. "Nak, makan ibu," kata Sari sambil memeluknya. Lina menggeleng, "Bukan itu, Bu. Aku juga seperti ibu." Pengakuan itu seperti bom waktu yang meledak, membuat Sari terpana.
Lina menceritakan tentang cerusnya pada seorang teman perempuan di SMA dulu yang berakhir dengan penolakan dan trauma. Aku takut, Bu. Melihat ibu sekarang, aku semakin takut, kata Lina. Konflik mulai memuncak ketika Budi mengajukan gugatan cerai. Aku tidak bisa hidup dengan ini, katanya di pengadilan keluarga. Sari merasa dunia runtuh, tapi dia memilih untuk melawan. Aku ingin Lina tahu bahwa mencintai diri sendiri lebih penting daripada opini orang lain, gumamnya pada pengacaranya. Namun di balik itu, Sari mulai mempertanyakan keputusannya, apakah kebebasannya layak dengan harga kehilangan keluarga. Rina menjadi penopang utama Sari selama proses itu. Mereka bertemu diam-diam, berbagi cerita tentang masa lalu. Rina bercerita tentang keluarganya di Bandung yang memutus hubungan setelah tahu orientasinya. Aku kehilangan segalanya, tapi aku dapatkan kebebasan, kata Rina. Sari terinspirasi, tapi juga takut. Bagaimana dengan Lina? Dia masih muda, tanyanya. Rina menjawab, dia akan belajar darimu. Di sisi lain, Lina mulai mencari dukungan. Dia bergabung dengan komunitas Love Online di Indonesia, di mana dia bertemu dengan orang-orang yang berbagi pengalaman serupa. Kau tidak sendirian, kata seorang moderator forum. Lina merasa lega, tapi juga conflicted, mendukung ibunya berarti menghadapi stigma yang sama. Proses perceraian berlangsung alot. Di pengadilan, Budi membawa saksi dari keluarga yang menyebut Sari sebagai pengkhianat nilai-nilai agama dan budaya. Sari duduk di bangku terdakwa, matanya berkaca-kaca mendengar tuduhan itu. Ini bukan tentang agama, ini tentang siapa aku sebenarnya, bela Sari di depan hakim. Lina yang hadir sebagai saksi memberikan kesaksian yang mengejutkan, ibu saya berhak bahagia. Saya dukung dia. Kata-kata itu membuat ruangan hening dan Budi memandang putrinya dengan kecewa. Setelah sidang, Budi mendekati Lina. Kenapa kau bela dia? Kau tahu ini salah, bentaknya. Lina menjawab tegas, salah bagi siapa, Pak? Bagi masyarakat yang tak paham. Budi terdiam, tapi amarahnya tak reda. Dia mulai membatasi kontak dengan Lina, menganggapnya terpengaruh. Lina merasa terpecah antara ayah dan ibunya, hatinya sakit melihat keluarga yang dulu harmonis kini retak. Sari pindah ke apartemen kecil di kawasan Tebet, dekat dengan tempat kerja Rina. Kehidupan barunya dimulai, tapi bukan tanpa tantangan. Di kantor, rekan-rekan mulai menjauh. Gosipnya Sari lesbian, loh, bisik-bisik mereka. Sari merasa terisolasi, tapi Rina selalu ada. Kita lawan bersama, kata Rina sambil memasak makan malam sederhana. Malam-malam mereka diisi dengan obrolan mendalam tentang mimpi dan ketakutan. Namun, Rina punya rahasia sendiri. Dia pernah menikah singkat dengan seorang pria untuk menyenangkan keluarga, tapi berakhir dengan perceraian. Aku tak mau kau alami yang sama, kata Rina pada Sari. Tapi Sari mulai curiga ketika melihat pesan misterius di ponsel Rina dari mantan suaminya. Siapa itu? Tanya Sari. Rina mengelak, hanya urusan bisnis. Keraguan mulai tumbuh di hati Sari. Lina sementara itu mulai mengeksplorasi identitasnya. Dia bertemu dengan seorang perempuan di komunitas LGBTQ, namanya Tia, yang menjadi teman dekat. Tia, seorang aktivis, menceritakan perjuangannya melawan diskriminasi di Indonesia. Kita harus berani speak up, kata Tia. Lina tertarik, tapi takut. Bagaimana kalau keluargaku tahu, gumamnya. Tia memeluknya, mulai dari kecil. Konflik memuncak ketika Pak Hadi mengorganisir intervensi keluarga. Mereka datang ke apartemen Sari tanpa pemberitahuan, membawa ustadz untuk menyembuhkan Sari. Ini penyakit, Sari. Kau bisa disembuhkan dengan doa dan puasa, kata ustadz itu. Sari marah, ini bukan penyakit. Ini aku. Rina yang kebetulan ada membela Sari, tapi keluarga menyerangnya. Kau yang merusak adikku, tuduh Pak Hadi. Lina tiba di tengah keributan itu.
Melihat ibunya dikelilingi, dia berteriak, "Cukup. Kalian tak punya hak mengatur hidup ibu." Keluarga terkejut dan Pak Hadi menatap Lina dengan kecewa. "Kau juga terlibat dalam dosa ini?" tanyanya. Lina diam tapi hatinya bergejolak. Malam itu dia memutuskan untuk come out pada ayahnya. Pertemuan dengan Budi berlangsung tegang. Di sebuah warung kopi, Lina berkata, "Pak, aku juga suka perempuan." Budi terdiam lama lalu menangis. "Kenapa keluargaku seperti ini?" gumamnya. Lina memeluknya, "Ini bukan salah siapa-siapa. Kita harus terima." Tapi Budi belum siap, dia pergi tanpa kata. Sari mulai meragukan hubungannya dengan Rina. Setelah melihat pesan lagi, dia konfrontasi. "Kau masih kontak mantanmu?" tanya Sari. Rina mengaku dia minta bantuan finansial. "Aku tak mau bilang karena takut kau cemburu." Sari merasa dikhianati, "Kau bohong padaku." Mereka bertengkar hebat dan Rina pergi sementara. Lina menjadi jembatan antara Sari dan Budi. Dia mengajak mereka bertemu di taman kota. "Kita harus bicara," kata Lina. Di sana emosi meledak. Budi menyalahkan Sari, Sari membela diri, dan Lina menengahi. "Kalian berdua penting bagiku. Tolong cari jalan tengah," pintanya. Setelah pertemuan itu, Budi mulai merenung. Dia mencari informasi tentang LGBTI di Indonesia, membaca artikel tentang hak asasi manusia dan dukungan psikologis. "Mungkin aku salah," gumamnya pada dirinya sendiri. Dia menghubungi Sari untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. "Aku mau coba pahami," katanya pelan. Sari terharu tapi waspada. Rina kembali ke Sari dengan permintaan maaf. "Aku salah menyembunyikan. Aku tak mau kehilanganmu," kata Rina. Sari memakan tapi hubungan mereka kini lebih hati-hati. Mereka bergabung dengan kelompok dukungan LGBTI di Jakarta, di mana mereka bertemu orang-orang dengan cerita serupa. "Kita bukan monster," kata seorang anggota. Sari merasa lebih kuat. Lina dan Tia semakin dekat. Tia mengajak Lina ke acara pride kecil yang diam-diam diadakan. "Ini aman," yakin Tia. Di sana, Lina melihat beragam orang yang berjuang untuk hak mereka. "Aku ingin seperti mereka," pikir Lina. Tapi saat pulang, dia diikuti oleh seseorang yang ternyata teman lama ayahnya. Berita itu sampai ke Budi. Budi marah besar. "Kau ikut acara seperti itu? Kau mau hancurkan nama keluarga," bentaknya pada Lina. Lina membela, "Ini tentang identitasku, Pak." Pertengkaran itu membuat Budi memutus hubungan sementara dengan Lina. Lina menangis, merasa kehilangan ayahnya. Sari mendengar itu dan mendatangi Budi. "Jangan salahkan Lina. Ini karena aku," kata Sari. Budi mengaku, "Aku takut kehilangan kalian. Masyarakat kita keras." Sari menjawab, "Kita bisa ubah dari dalam keluarga." Percakapan itu membuka pintu rekonsiliasi. Namun, tantangan baru muncul ketika media lokal mengetahui cerita mereka. Seorang jurnalis menulis artikel tentang ibu lesbian yang pecah keluarga. Sari menjadi target hate speech online. "Dia harus diusir dari Indonesia," komentar netizen. Sari depresi, tapi Rina dan Lina mendukungnya. Lina memutuskan untuk speak up. Dia menulis postingan di media sosial, "Ibu saya lesbian dan saya bangga padanya. Cinta bukan dosa." Postingan itu viral, membawa dukungan dan hujatan. Tia membantu Lina menghadapi troll online. "Kau berani," puji Tia. Pak Hadi melihat berita itu datang lagi. "Kalian hancurkan nama keluarga," katanya. Tapi kali ini Sari tegas, "Ini keluargaku sekarang. Kalau tak bisa terima, silakan pergi." Pak Hadi pergi dengan marah, tapi benih keraguan ditanam di hatinya. Hubungan Sari dan Rina diuji lagi ketika mantan Rina muncul. "Aku butuh bantuan," katanya. Rina menolak, "Aku punya hidup baru."
Tapi Sari curiga, apa kau masih sayang dia? Rina menjawab, tidak. Kau yang kucinta. Mereka saling memakan, memperkuat ikatan. Lina mengalami krisis ketika Tia mengaku cinta. Aku suka kamu, kata Tia. Lina bingung, aku juga, tapi aku takut. Mereka memulai hubungan diam-diam, tapi Lina khawatir tentang ayahnya. Budi mulai berubah. Dia bergabung dengan kelompok dukungan orang tua anak LB. Di sana, dia mendengar cerita orang lain. Aku dulu sepertimu, tapi sekarang aku dukung anakku, kata seorang ayah. Budi terinspirasi dan dia menghubungi Lina. Makan ayah, katanya. Lina menangis bahagia. Rekonsiliasi keluarga dimulai. Mereka bertemu di rumah lama. Budi memeluk Sari sebagai teman, aku terima keputusanmu. Sari berterima kasih, terima kasih, Mas. Lina memperkenalkan Tia dan Budi berusaha ramah. Tapi masyarakat belum berubah. Di kampung Sari dan Rina dihadang oleh sekelompok orang. Pergi dari sini, kalian najis, teriak mereka. Sari takut, tapi Rina melindunginya. Polisi datang, tapi tak banyak membantu. Ini urusan masyarakat, kata mereka. Lina dan Tia mengorganisir kampanye online untuk hak LB. Kita butuh suara, kata Tia. Postingan mereka mendapat dukungan dari aktivis internasional, tapi juga ancaman. Lina menerima pesan ancam, hati-hati atau keluargamu celaka. Sari memutuskan untuk pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Kita mulai baru, kata Sari pada Rina. Rina setuju, tapi ragu, bagaimana dengan Lina? Lina menjawab, aku ikut, Bu. Budi kecewa, jangan pergi. Tapi Sari tegas, ini untuk keselamatan. Budi akhirnya setuju, aku akan kunjungi kalian. Di Bali, kehidupan baru dimulai. Sari dan Rina membuka kai kecil, tempat berkumpul komunitas. Lina melanjutkan kuliah online dan Tia bergabung. Tapi masa lalu menghantui ketika Pak Hadi datang. Aku mau minta maaf, katanya. Ternyata dia membaca buku tentang LB dan berubah pikiran. Aku salah menilai. Keluarga bersatu kembali, tapi tidak sempurna. Budi datang berkunjung dan mereka bicara tentang masa depan. Kita belajar dari kesalahan, kata Budi. Namun, twist terakhir muncul ketika Lina menemukan surat lama dari Sari. Ternyata, Sari pernah tahu tentang orientasi Lina sejak SMA, tapi diam kenapa butak bilang, tanya Lina. Sari menjawab, aku tak mau memaksa. Kau harus temukan sendiri. Kehidupan di Bali membawa kedamaian, tapi bukan tanpa badai. Sari dan Rina menghadapi diskriminasi dari pelanggan konserati. Kami tak layani orang seperti kalian, kata seorang tamu. Sari tetap tenang, ini tempat semua orang. Rina mendukung, kita lawan dengan kebaikan. Lina dan Tia semakin serius. Mereka merencanakan masa depan, tapi Lina ragu tentang pernikahan. Di Indonesia, sulit, kata Lina. Tia menjawab, kita bisa ke luar negeri. Lina setuju, tapi khawatir tentang keluarga. Budi pindah ke Bali untuk dekat dengan mereka. Aku pensiun dini, katanya. Keluarga berkumpul, berbagi cerita. Pak Hadi bergabung menjadi pendukung. Aku ajar di masjid tentang toleransi, katanya. Tapi konflik akhir muncul ketika media nasional menyorot mereka lagi. Keluarga lesbian yang bahagia, judul berita. Hujatan datang, tapi juga dukungan. Sari diwawancarai, cinta adalah hak semua orang. Di puncaknya, Sari merenung tentang perjalanannya. Aku bayar mahal, tapi layak, pikirnya. Rina memeluknya, kita menang. Lina membuat keputusan besar, dia come out publik. Aku lesbian dan aku bangga, katanya di Ideo. Respons campur aduk, tapi keluarga mendukung. Cerita berakhir dengan mereka duduk di pantai Bali, melihat matahari terbenam. Sari bertanya pada Lina, apa kau menyesal? Lina menjawab, tidak, Bu.
Ini kebebasan. Apakah keberanian Sari dalam mengakui orientasinya benar-benar salah, atau justru pilihan yang tepat meski menyakitkan banyak pihak?